Halo teman-teman, kamu lagi nonton channelnya Jagologi. Ya, jadi sekarang kita sama perwakilan dari efek rumah manga ya. Efek rumah manga. Nggak pakai wignya. Oh, ini lagi ini bang. Lagi bagus rambutnya. Okay. Gitu lah, ada lah ya. Males mah pakai ikonik nanti aja bang gitu. Oke. Nah ini ada Bajaj Cyrus yang juga bikin komik Secret of Cloney. Oke. Sama Jeepnya Jeep. 2 apa 3 sih? Jeep apa Jeep? Kalau di IG zip, cuman kalau di Facebook zip aja gitu. Jeep aja. Penting zip lah. Jeep. Iya. Yang ngerjain komiknya Viro and Hilaire. Oke. Itu dua-duanya udah pernah saya review. Teman-teman kalau mau cek scroll aja di IG-nya Jagologi ya. Nah, kita pengen ngobrol santai aja nih tentang efek rumah manga. Nah, maaf nih, saya suka keseletot. Maaf, biasa lama. Soalnya mirip sama efek rumah kaca ya. Itulah. Nah, sebelum kita bahas kenapa namanya itu, boleh dijelasin dulu dong sebetulnya efek rumah manga ini tuh apa sih? Apakah circle atau publisher atau apa gitu? Jadi efek rumah manga tuh lebih ke circle komik dari teman-teman kuliah ya yang saling inilah kayak merasa Penggemar apa sih? komik lah. Iya, penggemar komik gitu. Satu passion gitu. Ya, satu passion yang mungkin kayak ngerasa lagi jenuh sama kerjaannya dan kangen berkarya lagi gitu. Oke, Iya. berarti pada suka gambar semuanya ya? Iya, rata-rata Pada dari seragam. kami jurusan seni rupa sih. Nah, kalau nama efek rumah manga itu apa sih? Sebenarnya ada sejarahnya sih, bukan gimana ya? Bukan suka sejarah, tapi kayak ada satu temenku sih. Nah tuh, pokoknya kita kayak voting nama gitu kan, banyak lah bang namanya kayak pokoknya kayaknya jokes sama anak-anak sekarang gitu, kayak apa jokes yang tidak berkonteks gitu nggak sih? Iya gitu kan, gitu kayak apa gitu, kayak sebenarnya efek rumah manga tuh it's nothing sih, nama aja tuh kayak ya. Pengen namain catchy ya. Iya, pengen yang namanya kece aja gitu sih, kayak makanya mungkin temen aku emang suka indie gitu lah ya orangnya ya, kayak apa efek rumah kaca lah gitu, kayak di efek rumah manga kali ya gitu bang. Jadi kayak lucu juga ya efek rumah manga ya, terus kayak di vote ya udah efek rumah manga gitu, terus ya gitu sih bang. Jadi emang terinspirasi dari efek rumah kaca. Iya sih, benar sih. Nah, kalau sampai bikin circle, biasanya sih berarti niat lah pergerakannya. Dari efek rumah manga, apakah ada visi atau misi tertentu gak? Misi ya. Misalnya pengen membangkitkan komik lokal gitu atau apa gitu. Waduh, bahasannya berat banget ya. Kalau enggak, mungkin lebih ke ini sih, mungkin kalau sebenarnya lebih ke biasanya aku kan biasanya di kayak yang ngurusin sosmed gitu ya bang ya. Biasanya apa sekarang kan apa kan internet ya, apa internet. Nah jadi pengennya lebih ke apa ya, mengenal ya, pengen lebih utamanya lebih sounding gimana sih komik, misalnya si circle dan komik itu tuh bisa ya ke sounding bukan cuman komunitas doang, tapi kayak ke orang awam juga gitu sih bang, kayak apa ya pokoknya ke sounding dan kayak tahu nih efek rumah mama, ini komiknya gini kan, justru karena kalau gimana ya, kalau menurut aku kalau semakin populer bukannya orang makin ini ya, kayak gampang ya mas, kayak apa-apa sekarang hook, engagement dan sebagainya, itu sih mungkin kalau dari soundingnya sih itu bang. Kalau gitu berarti pengen lebih mudah diterima sama masyarakat luas berarti kan? Harapannya sih, harapannya iya ya, itu iya harapannya. Nah tapi berarti kalau buat si cerita-cerita yang dibikin sama circle-nya efek rumah manga, apakah cerita-cerita yang emang ringan juga gitu biar bisa dinikmati sama masyarakat luas, atau kita pengen bikin cerita yang susah gitu? Ada gak sih guideline-nya gitu?
Kalau secara guideline sih sebenarnya nggak terlalu ada ya, kayak dari kami tuh sebenarnya lebih ke wadah berkarya masing-masing aja sih, kayak kenapa dari awal ya kami belum bikin antologi dulu karena dari awal tuh mau pengen ngebiasain diri lah sama kayak ya industri komik lokal, kayak mau ngetes dulu lah gitu. Oke. Tapi kalian bapak lanjutin dulu deh. Oh, kok sama ini juga sih, mungkin ada positifnya juga kayak kenapa jadi bisa, pokoknya intinya pengen kalau dari anggotanya emang bisa sebebas itu mengekspresikannya kan. Biasanya kalau circle itu kan ada apa, ya udah circle ini komik silat atau komik shonen atau ya ada branding, tapi kayak kalau kita justru ada positifnya kayak ini nggak sih Bang, apa kalau di TV teh satu TV tuh ada kayak satu channel TV tuh jadi banyak acara gitu loh Bang, kayak emang sistemnya palu gada gitu sih. Oke. Yeah. Sebenarnya kalian bikin komik pertama kali kapan sih? Masing-masing orangnya. Ya, kalian berdua dulu aja sih. Kalau aku sendiri udah beberapa kali ikut antologi dari unit komik di kampus gitu, Gajah Ngomik gitu. Aku dulu ikut Gajah Ngomik, sempat ikut di 2 antologinya gitu. Cuman buat komik solo ini baru pertama kali gitu. Buat solonya baru pertama kali. Kalau dari saya, sebenarnya kami berdua tuh dari ya ikut di unit alumni kita sebenarnya unit namanya unit Gajah Ngomik ya Bang ya. Gajah Ngomik. Iya itu. Ya unit Gajah Ngomik dari 2020 apa ya. Aku juga ikut antologi juga, kami berdua ikut antologi gitu kan. Terus kayak kami berdua juga sama-sama kan ada asaran manga ya. Aku juga ikut asaran manga, tapi biasanya Jipa yang banyak yang ikut asaran manga gitu biasanya. Terus baru ada ya, misalnya aku juga ngikut kayak misalnya manga yang di Jogja teh apa ya, ada kompetisi di Jogja teh, Di Jogja? apa ya, lupa aku, mangaka apa gitu, bukan Mangaka Fire? enggak, bukan mangaka Fire, ada pokoknya unit di kampus Jogja teh ada ngadain komik juga. Lomba komik aku juga ikut. Manga Fest. Nah, itu aku juga ikut. Nah, yang beneran kayak nyetak pertama kali yang ya udah solo teh. Iya, baru pertama kali ini efek rumah manga, beneran anget banget sih sumpah. Berarti pas kapan? Pas di Peskom? Atau iya, pas di Peskom kemarin tuh. Baru banyak yang baru debut lah gitu dari kalian. Pantesan waktu di Peskom sebelumnya gak tahu saya. Iya, emang belum ada. Sebelumnya gak tahu tuh, pas di Peskom tahun ini. Oh, ini kayaknya baru nih gitu kan. Baru lah dikepoin. Nah, sebetulnya saya tuh penasaran kalau boleh tahu, kalian tuh masih muda gak sih? Masih muda ya? Kita mah semuanya ya masih menginjak di quarter life crisis ya. Kayak umur 25 lah ya Bang ya gitu. Iya, 25 semua. Nah, ya nanya kayak gitu karena saya lihat kayaknya udah pada bagus gitu ya. Terus tapi pas dilihat ya kelihatannya masih pada muda gitu. Tapi masih pada muda tapi udah bagus gitu kayaknya. Jadi gitu. makanya saya pengen nanya udah pada masih muda atau udah senior gitu. Tapi emang kelihatan kayak kita berdua ini kayak masih umur 18 gitu Bang, kayak udah deh Bang gitu. Berarti Ketawa santai. mulu deh. Iya. Soalnya saya juga masih muda kok. Kata yang lebih tua. Iya, itu kayak umur berapa Bang? Ya mungkin kali tanya gitu. Nah, kalau saya ya udahlah. Oke. Nah, yang lebih menariknya itu gimana sih kalian melihat dunia komik lokal gitu, karena selama saya mengikuti dunia komik lokal ini tuh kan emang lagi struggling banget si komik lokal tuh. Masih banyak yang belum tahu gitu, dan rame-ramenya tuh mungkin beberapa tahun terakhir ini gitu ya. Nah, buat kalian sendiri apakah cuma jadi wadah buat berkarya kah, atau misalnya memang ada tujuannya pengen berkarya gitu, full time jadi komikus atau gimana? Sebenarnya kalau pribadi ya realistisnya kalau full time sebagai komikus susah ya, emang susah kalau indie gitu, kecuali emang udah ada brandingnya ya. Cuman kalau buat tujuan jangka pendeknya sih pengen
ya pengen orang-orang tahu dulu kita tuh eksis dulu gitu loh. Bikin foto dulu gitu ya. Iya bikin foto dulu lah istilahnya. Jangka panjangnya belum terlalu dipikirin sih sebenarnya. Iya sih. Beberapa komikus juga memang kayak gitu. Dan cuman beberapa kali ya yang jadi full time komikus, Iya, benar. Sweta Kartika gitu kan. Tapi harapannya buat dunia komik lokal kira-kira gimana tuh? Harapannya ya, harapan enggak bingung nih. Agak sulit nih pertanyaan nih kayaknya nih. Bukan harapannya ya makin lebih baik dan lebih banyak dikenal juga sih. Mungkin kayak juga mungkin kayaknya cerita juga ya, mungkin cerita lebih seger gitu itu. Oke. Ya. Dari sebelumnya kalian rajin baca komik lokal kah? Masih sering beli dari SMA. Oh sering beli dari SMA. Iya. Kalau aku mungkin karena suka Sweta Kartika sih, sebenarnya kayak semua Sweta Kartika kayak Nusa Five dan itu emang kayak itu dari percintaan dia emang apa ya, kayak beda gitu lah. Nah, gimana awalnya sampai kalian pengen gitu bikin komik gitu kan? Karena mungkin itu ada triggernya masing-masing. Entah itu mungkin suka sama komik seseorang gitu. Saya pengen bikin juga nih yang kayak gini atau kayak gimana tuh? Apa ya? Ini dari dulu deh. Soalnya dia yang inisiatornya, Pak. Oh gitu. Iya, dia yang inisiatornya. Biasanya dia inisiatornya kayak mungkin sebenarnya dia inisiatornya Bang ya, kayak yang ngajak-ngajak mau nggak kita bikin circle itu komik yuk bareng-bareng gitu. Oh ya udah mau gitu. Kalau aku kayak ya saya karena megang sosmed juga kan. Ya udah kayak campaign-nya gitu sih Bang. Pengennya ya tadi makanya tadi tujuan aku soundingnya tuh beneran udah kedengeran semua dah kayak. Jadi kayak tau nggak sih Bang, mungkin kalau di TikTok kayak fried chicken tuh kan. Tau fried chicken nggak yang orang Cijerah iya gitu kan. Masa dia cuman udah jualan ayam mah gampang ya, biasanya ya udah itu deh ngiklan yang gitu kan. Jadi lucu ya, kayak orang nggak tahu dia cuma jualan ayam gitu, bukan talent. Atau nggak ini tau nggak ini Bang, apa yang ayam apa teh Jollibee tau nggak Bang? Oh nggak tahu. Aduh, kayak dia tuh kayak KFC gitu kan, ya Filipina. Terus kayak dia terkenalnya tuh gara-gara maskot kayak ada maskot Jollibee lebah gitu kan. Nah tapi dia joget-joget mulu Bang, kayak jadi kayak orang tuh nggak tahu oh Jollibee jualan ayam, tapi kayak yang orang tahu mah Jollibee cuma joget-joget bonekanya gitu, kayak ada sounding yang apa ya, yang unik nyeleneh gitu loh. Ini secara rich FYP gitu, tapi orang nggak tahu itu produknya apa. Iya, banyak gitu pengennya sih. Pengennya kayak gitu. Iya. Nah, kita nyoba ini deh, pengen ngobrol tentang karya-karya kalian karena lagi ada berdua. Kita bahas Secret of Clowny sama Vio and Hilain. Dan tadi saya lihat mau rilis versi fullnya. Iya, versi fullnya. Berarti itu sekarang statusnya one shot full gitu, apa gimana? Iya, one shot full. Tapi kemarin kan ada prequel dan versi yang ini tuh udah termasuk prequel yang kemarin. Jadi itu tuh jadi bukan ngegabung volume gitu? 1, volume 2 gitu. Oke. Ya. Berarti rilisnya di Komipara. Iya, di Komipara. Nah saya tuh sebetulnya cukup catchy nih sama nama Vio and Hilain gitu. Iya. Jadi dibalik gitu. Iya, sengaja. Harusnya Vio dan Hilain Iya. dibalik jadi Vio and Hilain. Itu waktu mikir judul itu gimana mikirnya? Sebenarnya dari awal udah kepikiran judul itu karena kayak ya aku ngerasa dengan nukar 2 huruf ini tuh udah cukup bisa ngewakilin keseluruhan ceritanya gitu. Kayak dari ngelihatnya itu tuh udah tahu oh kayaknya ada yang ketuker gitu atau apa gitu. Kayak jadi bertanya-tanya gitu loh. Oke, saya juga mikir sih apakah ternyata Iya, jadi Hio-nya adalah berasumsi. Hilain atau Hilainnya ada Hio waktu lihat judulnya ya. Iya, benar. Untungnya Hio ataupun Hilain kombinasi ya vokal dan konsonan gitu. Jadi Iya. kalau vokal semua susah. Iya. Nah, buat si temanya kan ngambil
time looping ya. Iya. Time looping kan ya. Iya, di awalnya aja sih sebenarnya. Di awalnya aja time looping, tapi itu menurut saya cukup jadi hooknya si time looping itu. Terus di beberapa cerita yang udah banyak orang tahu gitu kan, kayak Re:Zero ya, Re:Zero. Iya. Terus ada Erased tuh apa ya? Erased Boku Dake ga Inamachi ya, kalau manga ada manga. iya. Ah. Iya benar. Terus kemarin ada sore gitu ya. Oh ya ada sore ya. Tapi itu setelah villain lain. Iya. Nah, Jadi si Sore ambil Sore Anhilen. Vero pas masuk depan gitu. nah gimana kamu caranya apa ya supaya beda dari tema-tema time looping dari cerita yang lain? Sebenarnya time loopnya ini tuh lebih kayak apa ya? Kayak sebenarnya cerita tuh lebih bukan fokus ke time loopingnya, tapi lebih ke kayak apa yang dia pelajari dari ratusan time looping itu gitu, dari si MC ini tuh ya seharusnya dia tuh nggak mengulang waktu gitu loh. Seharusnya ini tuh bukan jadi siklus gitu loh kehidupannya dia. Jadi kayak ya justru menurutku inti ceritanya tuh adalah bagaimana ya time loop ini tuh nggak jadi normal di kehidupan dia gitu sih. Oke. Bukan meromantisasi kayak time loop aku harus memperbaiki sesuatu, cuman cara dia belajar dari time loop itu gitu. Berarti lebih ke ini ya, sisi emosionalnya si karakter gitu ya. Nah, dia gimana belajar dari yang udah dia lewati sebelumnya. Iya. Nah, ini kan tamat nih. Iya. Sekarang tamat nih. Kira-kira kedepannya mau bikin lagi kah si sequelnya atau apa gitu? Sebenarnya nggak ada rencana buat bikin sequel, karena emang ya untuk pertama kali pengen bikin satu story komplit dulu aja gitu, kayak ya, baru belajar lah bikin cerita komplit satu kayak gini tuh masih banyak kekurangannya gitu. Ya, dan saya suka banget sama one shot sebetulnya. Apalagi buat ukurannya di komik lokal gitu ya. Iya. Ya seringlah kita baca volume 1 volume 2-nya tidak pernah ada gitu kan. Nah, itu kan sesuatu yang sebetulnya bikin kita kesel gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang bikin one shot saya dukung banget. Jadi selamat buat Zip Zip sudah menyelesaikan. Terima kasih. Nanti teman-teman bisa beli di Komipara ya. Kalau yang nggak datang ke Komipara, ada mail order. Apa? Ada PO. Oh, ada mail order juga ada. Ada mail order juga. Ya, aku juga buka mail order. Ya, tapi video ini mungkin seminggu ditayangnya. Iya, masih dibuka kok sampai akhir bulan gitu. Oh, sampai akhir bulan. Ini notice dulu sih, Bang. Iya. Ditulis dulu. Boleh. Aman. Iya. Nah, kalau dari Secret of Clone ini, Ya, Bang. saya ngerasain kayak Secret Clone itu ceritanya tuh penuh dengan curahan hati kan. Iya, bisa dibilang ya. Penuh dengan curahan hati, kayak desperate-nya kerasa banget. Ya. Dan sebetulnya kalau saya sih baca lebih ke horror kalau saya. Oh, gitu ya. Bukan maksudnya bukan horror yang takut gitu ya. Kayak karena kan saya suka kucing gitu. Oh ya, tragedi gitu ya jadinya. Pas lihat kucing, waduh agak seram juga gitu. Ya. Nah, itu kan posisinya kamu lagi selesai ini ya, setelah Berduka sih. berduka Ya. gitu. Kira-kira ketika gambar itu komik, perasaan kamu kayak gimana? Ini agak lumayan panjang sih. Sebenarnya jadi awal cerita itu terbentuk tuh dua tahun yang lalu sih. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Jadi kayak ceritanya tuh lagi pulang dari kantor kan, pulang kantor. Itu pas lagi mama ulang tahun kan, lagi pulang kantor, terus ada kucing mau nyebrang, Bang. Kucing mau nyebrang. Tapi dia ragu, ada motor kayak, jadi kayak gitu. Gitu kan. Terus kayak aku juga shock di tempat, Bang, kayak itu kayak langsung terus kayak tiba-tiba langsung ting gitu. Oh, kenapa enggak? Langsung kayak ada kebayang profesor yang menciptakan sebuah ya cloning gitu sih. Itu. Dan ya
apa sebenarnya lumayan agak rumit cloning sih, karena kan aku takutnya kayak cerita tuh jadi kontroversial ya, karena kan cloning udah jelas kita kayak kalau aku mengiyakan cloning jadi kayak kita jadi kayak melanggar etika agama dan sains gak sih, Iya. gitu kan. Nah itu sih itu lumayan pertimbangannya, tapi pas nah ini agak lumayan menarik sih, kayak ada tragedi tadi jadi berkat gitu loh, kayak pas kucing aku mati baru aku ngerasa feeling oh gini tuh rasanya kehilangan gitu, kayak baru hilang dulu baru mati dulu kayak langsung ada oh gini ada sentuhan emosionalnya gitu sih. Jadi kayak pas bikin itu tetap udah itu dicurahin hati semuanya bang, pas udah selesai kemarin tuh, pas udah masuk ke finishing apa episode halaman terakhir tuh kayak oh my lord, kayak oh gini ya, aduh kayak nangis gitu, terus kayak ini aku udah bikin loh buat kamu gitu, kayak ini buat kamu gitu untuk kucing aku, kayak oh nggak tahu apa itu nyampur banget asli, kayak gitu lah. Jadi flashback lagi. Apa enggak flashback. Jadi maksudnya si perasaannya flashback lagi. Iya Jadi inget lagi gitu. Jadi inget lagi gitu, kayak emang ya ini komik ini emang udah tribute gitu loh, kayak soalnya aku juga mungkin aku banyak main sama lebih banyak cekikikan sama kucing aku kan, tapi kayak bukan yang givingnya gitu kan. Jadi kayak pas itu tuh jadi kayak pemberian terakhir lah gitu sih, kayak ini aku gitu. Menarik sih, karena jarang juga komik lokal yang angkat tentang peliharaannya gitu. Oh iya benar. Iya, benar. sih. Makanya waktu baca, oh ini fresh juga nih ceritanya. Kalau yang lain kayaknya belum ada deh yang sampai nyeritain mungkin jarang gitu ya, jarang banget yang nyeritain tentang peliharaannya gitu. Terus Iya. ya ternyata bahkan ide pun bisa muncul dari keseharian kita pas jalan di motor gitu kan. Iya, Lihat bisa. suatu tragedi bisa jadi sebuah cerita. Dan menurut saya yang kayak gitu tuh perlu kepekaan yang bagus gitu, sampai makasih dia Bang. bisa bikin bisa merangkai cerita dari situ. Iya, benar-benar. Nah, kamu sebetulnya orangnya peras atau gimana sih? Gimana ya bahasanya? Lebih ke ini sih bang, kayak ada perasa sedikit, tapi kayak lebih ke mempertanyakan. Jadi kayak ada filosofi begitu bang, kayak misalnya contoh gini dah, aku tuh kayak mungkin analoginya kayak pemikiranku, mungkin orang kan pernah bilang kayak misalnya ada peribahasa gitu kan ya, buah tak jatuh jauh dari pohonnya. Betul. Kan? Aku mikir kayak di balik, coba kalau jatuhnya ke sungai gitu, jadi kayak orang nggak nyadar gitu, jadi ada semacam ya ada perbedaan sedikit, di situ bisa masuk feeling sih, gitu orangnya. Jadi kayak ada filosofiknya justru dari kan filosofi kan kayak ilmu tentang apa ya, nah justru dari situnya kayak bisa jadi ngulik tentang kayak gini ya, apa ya bisa fenomena apa yang bisa dikulik gitu loh. Anjay, keren juga ya. Hah? Iya gitu. Mencari makna dari suatu kejadian, bro, itu artinya. Gitu deh. Nah, kalau kedepannya kalian ada sama efek rumah manga mungkin ada project terbaru kah atau apa gitu buat kedepannya? Atau jangan dulu deh, event dulu deh, terdekat kalian mau ada apa aja? Event terdekat yang dekat ini ya pasti Komipara inilah ya. Cuman kalau buat tahun depan tuh bakal ada Kalau tahun depan itu rencana ini sih. sebenarnya rencana gak tahu ya, nggak apa nih. Saya kayak pengennya CF ya, pasti ya CF atau enggak pasti balik lagi ke PSCOM lagi ya, jadi kayak setahun. Tapi ya gitulah ya bang, namanya juga orang namanya planning dan persiapan ya bang. Iya. Itu pasti. Ya kita doakan aja lah. Amin. Berarti ini event kedua kali ya? Ya event Peskom kedua sama Komipara. Bisa disebut apakah kalian ketagihan event atau enggak? Kalau buat pertama kali ini istilah kami baru tes ombak gitu sih. Jadi kayak ngecek gitu, misal kayak kalau di Bandung mungkin pasarnya kemarin bagus gitu, cuman
mau coba di Jogja gimana, Oh, terus oke. baru kayak ya kalau Komifuro kan skalanya tuh lebih gede dan kami tuh kurang pede kayak baru debut langsung di Komifuro, jadi kayak ya pengen ngetes ombak dulu lah sembari ngebangun branding gitu lah istilahnya. Ya. Oke. Nah, waktu di Vescom kemarin ada berapa komik yang kalian keluar? Ada 5 ya, 5. Apa aja tuh? Ada ini Vero and Helene, ada Secret of Connie, ada ada Oh, Mi Midok Dok Dok Dok, Dingin ya Mi Dok Dok Dingin, Dead Collector. ada Dead Collector, ada Ini not about not. ya Not About Not, Oh, iya. sama kemarin Oh, yang warna ada biru. iya yang warna biru, Iya. sama ada stok tahun kemarin sih dari Nadim tuh yang ranting itu. Oh, yang Iya. ranting. Ya, itu dari tahun lalu. kemarin Iya saya dari lihat tahun sih. lalu. Ya, berarti sekali event banyak ya kalian judulnya yang keluar. Iya, alhamdulillah. Itu karena ya anggota tadi banyak sih bang, jadi kayak ya seset. Nah, anggotanya berapa tuh? Sekarang 11 sih. 11. Oke. Dan ini baru debut tiba-tiba anggotanya udah 11 nih. Itu karena langsung ini bang kayak ibarat kata kayak One Piece kayak yang rekrut, ayo kamu join aja dah, yaudah join yaudah barengan dah. Awalnya berapa? Berapa orang awalnya? Berapa ya? 9 dulu, 9 nih. Ya awalnya 8 atau 9 gitu. Iya. Biar kayak sebenarnya lebih kayak ini nggak sih bang, apa kayak biar kalau kan biasanya patungan ya kalau nggak bayar boot ya, Iya. biar lebih murah gitu loh bang. Oh, Iya. Sebuah strategi. Iya. Tapi justru tadi bagusnya jadi kayak kalau ramean ya jualan banyak gitu ya. Dan juga ya tadi misalnya komik jadi 5 kan. Jadi ya jadi untuk awal 5 banyak jadi kayak bisa ya kesebar semua jadi kayak gitu sih oke. bang. Tapi berarti 11 itu karyanya belum keluar semua ya? Oh, beberapa dari kami ada yang emang pengen ini aja sih, kayak kalau ada merchandise ori gitu, oke, kayak kalau ada IP-nya sendiri bisa kayak ngerilis juga beberapa gitu, kecil-kecil dulu gitu. Jadi nggak semuanya bikin komik berarti? Ya nggak semuanya sih, ada yang pengen bikin Zain doang gitu juga, atau kayak ya soalnya kan kesibukan masing-masing emang Ya, beda ya, beda. jadi kayak ya kalau bisa ngerilis yang kecil-kecil dulu ya bisa numpang juga di put gitu. Nah, tadi kan dari 9 sekarang jadi 11. Itu kan nambah tuh. Dari kalian kalau misalnya ada yang mau ikut, ada kriterianya nggak sih? Atau harus asik dulu, Bro. Oh, enggak sih, atau nggak jangan tahu ya. merokok atau apa gitu. Enggak sih, lebih kayak nggak tahu ya. Kalau Terutama sih yang original ya. original sih bang, Oh, pokoknya kayak nggak. Kalau dari aku mah kayaknya pokoknya harus ada ya, namanya juga join ya pasti kontribusi sih bang, kayak kalau kayak kudu harus ada komik juga bang gitu sih, kayak jual komik atau enggak jual merchandise. Jadi kayak, tapi kalau seandainya misalnya taruhlah ada nambah anggota baru tapi kayak di suatu event tuh beneran ya udah emang kita kondisinya emang ya udah kayak zong atau gimana ya, namanya juga kondisi ya kayak nggak ketebak ya, jadi kayak ya udahlah gitu bang. Oke. Pasti ada orang ada harapan, ada kan orang kan udah nyiapin plan ya, pasti ada juga plan yang kayak nggak sesuai gitu, ya udah sih. Berarti intinya yang penting ada niat buat bikin produknya dulu lah gitu kan. Iya benar. Karena selama kalian berarti berapa bulan atau udah setahun efek rumah mangan ini? Dari Januari ya? Dari iya, nggak dari Januari awal bang, Dari tapi kayak Januari awal. ya udah cuma masih ya udah kita bikin dulu ngerancang baru pas sosmed tuh pas deket-deket Peskom bang, itu Peskom langsung kayak langsung duar itu langsung itu miracle sih. Nah, ada sesuatu yang berkesan nggak selama hampir 1 tahun ini? Yang bikin nangis atau yang bikin happy gitu? Mungkin lebih ke ini sih, kayak apa, karena bisa bikin komik sih, kayak langsung dar gitu. Oh kita bikin, oh gini ya bikin komik ya, terus kayak gini ya masuk ke event ya, kayak oh gini. Bikin kayak kalau Zipa dan Nadim ya, kayak kalau Nadim udah jelas ya kemana-mana kan, kayak ya jadi dia paham gitu. Kalau ini kan, tapi kan ini sifatnya bersama ya bang ya, jadi kayak ya napak jelasnya juga kerasa sih bang. Ya. Lebih ke ini sih, karena kayak dari kuliah dulu kan aku tuh tiap tahun ke event komik terus kan, cuman kayak nggak pernah kebikin itu satu komik solo tuh, kayak
tiap ngelihat apa sih komikus atau kreator di event tuh kayak iri terus gitu loh tiap Oh. tahun, cuman nggak jadi gitu Pengen kan. gitu ya? Pengen gitu loh. Ah. Akhirnya aku coba reach out lah ke teman-teman kampus lah yang pengen bikin komik atau buku lah, kayak ya udah nih ada event yang bisa original semua tuh kayak Peskom, ya udah aku ajak-ajakin yang punya ide original gitu. Akhirnya kayak ya pas udah Peskom kemarin tuh kayak oh gini rasanya kayak yang ngebut di event itu gitu loh. Bangga lah ya jadi ya. Iya bangga sih. Jadi tujuannya tercapai nih kan. Ya udah nggak iri lagi sih. Udah gak iri lagi. Udah nggak iri lagi. Soalnya udah ngalamin. Iya. Nextnya apa tuh? Cita-cita nextnya buat di tahun kedua mungkin. Aku spill aja. Apa? Pengen ada rencana bikin antologi sih. Oke. rencananya. Oh iya. Jadi yang dari kemarin deh. Ya pokoknya ada lah bang kemarin tuh kayak jadi itu ada antologi. Sebenarnya tuh kemarin tuh siasatnya kan kemarin kan kita kemarin kan habis Peskom terus kan ke Komipara kan kayak itu deket banget bang Iya. 3 bulan bang kayak Mepet ya. ngapain ya kayak pasti orang juga ada semangat bikin komik baru ya, tapi ada beberapa emang ada yang bikin komik baru, ada yang lanjutin gitu kan, tapi kayak aku mikir siasat sebenarnya lebih ke ini sih bang, kayak ini nggak apa nih kayak iya Wah, rahasia. ada ini. enggak gitu kan kayak gitu Bang. Tapi kayak lebih ke pasti nama sebuah circle ya, nah, kayak nama apapun yang kita kayak bergrup ya, pasti ada ada bakar apa fondasi dapur lah ya gitu kayak pasti. Nah itu tadi rencananya pengen kayak ada pokoknya ada cash flow lah masuk lah gitu, pengen makanya kayak rencananya bikin antologi ya Pak? Iya. Antologi tapi tadi pokoknya seger lah antologinya Pak. Semoga ya jadi amin. Pasti didoakan. Iyalah itu Jadi rilisnya kapan tuh kira-kira direncanakannya antologi itu? Karena antologi ini kayak sifatnya lebih ke project yang slow ya, jadi Oh, kayak iya. nggak, rencananya sih tahun depan kali ya, cuman belum pasti apakah awal tahun apa akhir tahun. Cuman ya pengennya project ini lebih pace-nya slow gitu, nggak. Ya. Soalnya dari event-event kemarin kan kami lumayan deadliner, lumayan kepepet, jadi kayak pengen yang ini tuh dimaksimalin lah kalau bisa gitu. Jadi itu sebenarnya project ini tuh bisa nggak apa-apa nih ya. Jadi itu kayak bisa ke IG juga sih, kayak kan balik lagi kan aku kan di sosmed kan emang sounding ya, tujuannya sounding. Jadi kayak jadi jatuhnya ini kayak long term product sih jatuhnya bang, kayak jadi misalnya udah nih kita bikin semua nih gitu kan, udah semua bikin aja kayak udah timeline panjang gitu kan. Oh kalau kayaknya nih kalau udah dijadiin buku ya bisa kali dicetak, jadi kayak udah engagement dapat, uang juga dapat bang. Iya. Sebuah strategi kembali ya. Businessman. Iya. Kemudian yang bikin circle yang bikin antologi sih emang pasti lama sih 1 tahun gitu. Nah, kali ini kan sambil kerja buat ya. Sambil kerja, Iya. pulang kerja langsung nulis gambar gitu. Kayaknya lu deh. Ya beda-beda sih workflow tiap orang ya. Cuman kalau aku lagi ngejar deadline biasanya kayak ya kan aku full freelance, jadi kayak ya beberapa orderan harus ku kurangin gitu. Jadi kayak kalau dekat deadline ya kadang aku cuma ngambil dikit doang gitu, dikurangin lah gitu. Cuman kalau yang kantoran ya silahkan berbagi. Kalau dari aku sendiri sih biasanya kayak pagi tuh ya pasti kantor lah bang ya, pagi kantor, nah malamnya baru langsung kayak yaudah nyicil gitu. Biasanya kalau aku kan aku bikin komik lama ya bang ya, tapi kayak jadi jauh-jauh hari sih, jadi kayak nyicil. Soalnya kayak biasanya yang paling karena kan yang paling enak tuh ngedetailnya kan, biasanya kayak jadi ya bisa lah itu gampang-gampangnya gitu. Jadi kayak emang kalau dari aku ya biasanya kayak bikin timeline tuh emang sepanjang mungkin sih bang, kayak untuk tunggu hari kapan ini di situ udah pokoknya udah siap cerita ini bla storyboard gitu bang, udah perencanaan sih kalau aku ya bang ya. Nah, ini yang sering pengen saya tanyakan sama orang-orang yang membuat komik gitu ya. Emang kebanyakan biasanya siang ya, pagi sampai sore itu kerja, malam komik gitu.
Nah itu cara membagi waktu kalian gimana? Terus kayak apakah capek gitu kan? Sambil kerja terus berkarya gitu, atau justru setelah berkarya ini tuh kalian jadi malah full charge gitu? Kalau aku sih nggak tahu dari aku begini. Kalau dari aku sih lebih ke ini sih bang, kayak disiplin itunya sih, kan bikin komik ya, kayak disiplin timingnya sih. Soalnya kayak pasti ada orang tuh ada malasnya bang, kayak orang tuh ada malasnya. Tapi kayak kalau kita kalau nggak disiplin tentang timingnya, kayak nanti bisa kebablasan sih. Oke. Itu kok ya gitu sih bang. Kalau aku pribadi sih kayak setelah ngerjain kerjaan tuh ya aku sih biasanya pisahin ya schedule, kayak kalau hari ini cuma garap kerjaan, aku cuma garap kerjaan, besoknya full garap komik. Jadi kayak aku tuh gitu. Ya aku tuh nggak bisa satu hari nyicil kerjaan, satu hari nyicil komik tuh kayak nggak bisa ngebagi pikiran gitu loh. Jadi kayak ya enakannya sih ya harus, misal kalau ya harus cepat-cepat nyelesain kerjaan terus besokannya baru langsung garap komik gitu, kayak full gitu 4 hari 5 hari gitu. Ya. Kalau gitu lebih enak buat si ini, karena pikirannya nggak kebagi kali ya. Iya, Jadi karena jujur secara pribadi aku nggak bisa yang ngebagi-bagi pikiran gitu, susah sih. Iya, hebat sih para orang-orang yang membuat komik. Seriusan, saya tuh selalu salut sama komikus-komikus di Indonesia, karena orangnya tuh bisa dibilang pekerja keras. Ya, dia bisa membagi waktu antara pekerjaan, highlight-nya dia sama passionnya dia gitu. Ini sebenarnya sama kayak ini sih bang, kayak penyanyi yang kayak yang masih awal-awal kan biasanya kayak dia kerja kantoran dulu, baru kayak tetap bisa manggung, bisa kan manggung ke sini atau ke mana-mana, karena kayak karena belum punya nama ya, jadi kayak taruhlah jadi kayak penyanyi kan kayak hobi gitu kan, tapi kayak karena sudah lagi hobi belum bisa jadiin pegangan jadi tulang punggung utama, pasti ada backingannya dulu sih bang, soalnya itu butuh juga. Kalau bikin komik doang mungkin bahagia, tapi gak ada pemasukan gimana ya? Iya. Sama kok, saya juga gitu, walaupun ngerjainnya jagologi gitu ya, tiap malam gitu kan si ngerjainnya, walaupun cuma nulis atau pegel-pegel aja gitu kan. Tapi seenggaknya ada kesenangan lah setelah jadi barangnya gitu kan. Nah, saya pengen nanya, komik-komik favorit kalian apa aja? Komik lokal atau? Ya, komik lokal. Komik lokal sih sebenarnya aku paling suka komik-komiknya Novarium ya, aku ya ngoleksi udah dari Demon Pepito dulu gitu. Ya sama dulu aku juga ngoleksi komiknya ini Karisma Jati sama aku dulu banyak beli antologi gitu kayak Reon, Cosmic gitu-gitu. Oh iya. Berarti hatam. Iya lumayan. Banyak dong berarti koleksinya. Kalau Reon kan sampai berapa sekarang? Oh kalau Reon aku sejak kuliah udah nggak ngoleksi lagi sih. Iya, cuman ada koleksinya gitu di rumah. Ya, Cosmic juga, saya juga. Iya. Sayang banget. Bagus ya. Kalau dari aku, kayaknya setiap cerita Sweta Kartika sih tuh kayak beneran aku nunggu sih. So kayak dulu tuh pas webtoon pertama kali muncul tuh kayak Piraku X Piraku sih, itu lucu. Aku beli ini Nusa 5 yang dia kan yang di remake ya itu ya. Volume 1 volume. Aduh itu bagus banget sih ya, sumpah. Spalko dan Wanara tuh pengen sih, tapi kayak kemarin beli H2O yang reborn ya. Terus kayak tebel kan di Gramet, aduh hilang lagi duit. Di Grametnya? Enggak, dia kan beli buku kan tebel gitu kan. Terus kayak pas kayaknya tas aku nggak ketutup deh, jatuh di jalan. Iya tuh kayak aduh. Itulah. Maaf ya Bang Sweta ya, maaf ya.
Aku mah cinta sebenarnya bang. Kayak gitulah. Parah nih gak dijaga mas nih. Aku beli lagi minta tanda tangan bang ya. Oh, Mas Wet suka komik-komiknya Mas Weta berarti ya? Ya. Oke, saya juga suka sama Mas Weta ketika. Nah dari kalian ada ini gak? Misalnya pengen bikin kayak yang kayak gimana atau cerita yang kayak gimana gitu? Yang mungkin yang udah yang beda dari orang lain atau mungkin yang ya pengen kalian kerjain aja gitu? Kalau kedepannya karena dari kerjaanku sendiri sama komik ini kan udah gambar yang apa ya, yang fantasi, yang full armor gitu kan, kayak ya biasa gue ngerjain commission tuh kayak ya banyak yang armor Oke. karakter fantasi gitu. Jadi buat kedepannya aku pengen ambil tema yang jauh lebih beda sih, kayak sebenarnya aku lebih suka gambar shoujo dulu pas waktu Oh, SMP. Nah, Yang karakter-karakter lucu imut gitu. Jadi ya kepikiran judul berikutnya ya pengen Shoujo. ke arah situ gitu. Ada komedi romansnya gitu. boleh tuh di komik lokal juga sojo sebenarnya pasti jarang. Iya. Kan? Kalau kita lihat yang bikin sojo siapa sih jarang banget kan sebetulnya. Si yang siapa? Makfira Makfira Re dan Re kayaknya rata-rata cewek nggak sih kayak ya Makfira Re dan kemarin kan ada yang menang gitu kan yang di Peskom yang Di kayak antologi tuh ya, itu tau gak? Ada yang antologi kayak tentang ibu motherhood. Oh, Ya. Motherhood. Kayaknya ya. rata-rata nggak tahu sih Ya, kayak itu aura-aura cewek semua sih. sojo semua ya itu. Tapi kalau baca komik sojo tuh senang lihat efek-efek glitter-glitternya Iya, atau iya, yang lucu-lucu polkadot-polkadotnya gitu. Itu sih yang lucu. Ya, saya mendukung. Kalau kamu apa? Iya, sok. Oh, aku tuh pengennya kayak sebenarnya gara-gara ini sih, kayak gara-gara termotivasi Benny Shoga sih, kan Benny Shoga dia bikin Apple to Orange kan, dia kayak Iya. bisa bikin apa? Jadi kayak volume ya itu ya. Bervolume Oh, iya, ya gitu, bervolume. nggak one shot. Pengennya sebenarnya udah ada rancangan cerita ya tuh kayak pokoknya ada 2 cerita ya Bang ya, kayak satu ringan, satunya berat kan Bang ya. Ya itu versinya ya dijadiin volume gitu Bang. Pengen bikin volume ya, tapi kayak nggak tahu ya gimana cara mensiasati, ujung-ujungnya balik lagi laku nggak sih Bang ya nggak sih, kayak nama iya. kan orang kan bikin IP ya, IP kan kayak ya gitu, gimana IP-nya laku sih, itu sih mungkin ya. Oke. Sangat menantang berarti. Iya itu. Iya. Nah, tapi kalau kalian bisa berkolaborasi dengan komikus lain, pengen kolaborasi sama siapa? Kamu Aduh. aja. Kamu. Aduh, siapa ya? Hah? Bang Giri sih bisa lah ya. Sorry, aduh. GG. Benny Shoga lah ya, biasa Oke. Benny Shoga kan. Karena itu enggak sih ke alumni sebenarnya. Oh, alumni. Senior kami berdua. Iya, senior berdua. Nggak tahu. Kayaknya ini sih mungkin pengennya bisa collab sama circle lain. Tapi kayak orang, tau gak sih Bang, kalau orang bisnis teh ini bener kayak orang bisnis tuh dia tuh nggak bisa berdikari gitu loh Bang. Kayak ya udah bisnis aja, kayak biasanya bikin, makanya ada grup kan. Kalau di bisnis kan ada grup kan, kayak grup itu ada 5 Sub, iya. pengusaha lah gitu. Di situ kayak perputaran uang. Jadi pengennya kayak ya apa ya, kolaborasi dan kayak saling itulah Bang. Jadi kayak ya udah otak bisnis lah ya Bang ya gitu pengennya. Oke, ternyata udah menjurus ke sana ya. Tapi justru ya jadi menarik itunya aja sih, kayak bisa bertahan dan Iya. ya pasti nggak sih, kalau setiap apapun itu pasti ada orang yang jago di percuanannya sih Bang. Iyalah, Ya, benar. itu penting juga Benar, loh. benar. Jangan disepelekan gitu. Iya, Karena iya. ya kalau bisa dapat ya kenapa enggak gitu. Gitu, pengennya. Oke. Jip mau kolaborasi sama siapa tuh? Yang terkenal. Ya jangan tanggung. Siapa tahu nonton video di sini kan, wah boleh juga. Gitu. Makfirare. Makfirare cakep sih. Ya Allah. Ya saya bilangin ke suaminya. Dikat aja.
Kemarin kan dia kayak dateng kayak ke booth efek rumah manga. Kemarin kan dateng ke efek booth rumah manga, ya Allah. Aku memuji doang ya Teh ya, tapi kayak Teteh Makvirare cakep banget sumpah kayak aduh. Terus kayak kamu cosplay jadi Nanami, aduh kayak langsung dadaku tersentuh. Mas Wandi, Bajai Saus. Parah. Oke, lanjut. Tadi siapa? Siapa pola? Ya ini cuma ngomong aja sih pengen monovarium gitu. Sama Novalium. Oh iya. Jadi malu. Apa? Nggak apa-apa Jip itu mah. Namanya juga cita-cita ya, tuh kayak Manifesting dulu aja lah ya. Iya manifesting dulu. Siapa tahu kan nama Forte sih kayak juga. Forte menarik sih kayak. Aduh, kenapa bikin mouse-nya cakep-cakep ya gitu ya. Aduh, ya Allah. 5 ya kemarin ya. Di 5 iya tuh. Aduh, cakep banget. Nah, itu kita kalau Forte nonton ya collab lah ya kita. Forte X Effect ya, tolong. Nah, itu bagus tuh. Iya. Antar circle bukan. Iya. Komikus lagi. Iya, mumpung ini ya, mumpung kayak ibarat kata kayak bajak laut lah gitu kayak jadi ya kita collab lah. Oke. Nah, jadi kepikiran tadi pas kalian bilang beli komik. Enggak ya? Enggak. Nah, sebenarnya kalian seberapa apa ya dibilangnya? Seberapa konsumtif kalau masalah komik lokal? Kalau jujur kalau saya pasti mania kalau saya. Kalau kalian kayak gimana? Kalau aku mungkin aku bisa dibilang lumayan gitu sedikit di atas rata-rata orang mungkin, soalnya aku seneng kayak nge-support orang yang sama-sama bikin komik gitu, kayak jadi motivasi gitu loh. Jadi kayak ya rasanya kayak kalau aku ngebeli komik mereka kayak oh ini tuh kita tuh sama-sama berjuang di bidang ini gitu loh. Jadi kayak ya jadi motivasi, semacam penggerak lah biar bisa bikin komik terus gitu. Kalau dari aku komik lokal tuh karena ini sih kayak menarik ya, misalnya di Gramet misalnya tiba-tiba di belantaran kayak kenceng-kencengnya komik Jepang atau Korea gitu, tiba-tiba tuh komik Indo gitu, kayak itu menarik sih. Jadi kayak apa ya, hidden gem gitu mungkin, karena kayak langsung gini komik lokal kayak ini ceritanya ya. Kayak kalau komik luar mah ya udah mah kita mah baca di nggak disarankan bajakan ya, tolong teman-temannya kayak ya maksudnya kayak komik Jepang mah kita udah tahu ya semuanya kayak ya udah kayak Naruto atau ya udahlah. Tapi kalau komik Indo tuh apa ini baca kali ya, iya kayak menarik ini gini, kayak soalnya kan jarang ya ditemui ya gitu, kayak maksudnya jarang, ini orang jarang tahu nih, kayak ya udah coba baca dulu kali ya gitu sih. Sama, saya juga pas dulu kan baca Fairy Tail, Bleach gitu kan, dan itu shonen semua. Baca komik lokal, wah. Nah ini nih Poes gitu. Ada perasaan kayak gitu juga sih. Iya, benar-benar. Jadi keingetan juga. Iya kan? Nah, buat si efek rumah manga ini kalian biasanya ada perkumpulan kayak gitu kan sih? Maksudnya ada sering bikin meeting atau bikin diskusi gitu? Ada acara yang kayak gitu gak? Biasanya sih ada meeting kayak gitu tuh kalau ada event. Iya, kalau ada event, iya kalau ada kebutuhan. Kebanyakan kami ya seringnya lewat WhatsApp, atau misal kalau mau janjian kerja bareng gitu ya ada gitu, cuman nggak terlalu sering sih karena nge-cross nyocokin waktunya sih agak susah ya masing-masing. Ya kadang-kadang ya namanya juga pertemanan ya Bang ya. Kayak ada sebuah nama aplikasi yang namanya Discord ya Bang ya. Jadi kayak disitulah pertemanan terjadi, kayak ya udah kita lama kayak kita main Roblox lah, atau kayak kita nonton film lah. Jadi kayak kita
being chilling lah bang Iya. ya asik. Ya kadang-kadang emang ada circle tuh yang bondingnya tuh ya sambil main game gitu Iya, kan. iya, Atau iya. ya sambil nongkrong gitu. Iya, kalau misalnya rame, itu pengennya sih ya apa ya gitu mancing gitu kayak atau Mancing. iya mancing atau kita berwisata gitu atau apa ya happy lah bang. Dia namanya juga circle lah ya kita harus happy lah bang. Oke, menarik nih. Tapi buat si efek rumah manga ini sebetulnya kalian masih ini gak sih masih open kalau misalnya ada orang yang mau masuk gitu atau enggak udah segini gitu. Sebenarnya udah kebanyakan. Udah kebanyakan. Sih tapi nggak tahu juga ya. Kalaupun ada ya utamain yang komik dulu sih. Iya, atau enggak kalau enggak kudu kontribusi sih bang ya. Misalnya kalau lu bisa misalnya bisa apa, bisa video mapping atau gimana atau kayak yang jadi ya misalnya kalau misalnya tiba-tiba dia bisa dia jago koneksi kan, oh itu lu lebih enak lagi set gitu Iya. kan atau ya iya maksudnya kayak ujung-ujungnya maksudnya bukan ujung-ujungnya Jadi tetap- public relation gitu kan? Iya, misalnya public relation atau kayak tiba-tiba, oh, gue bisa ini deh, apa? Tiba-tiba dia bisa bikin 3D gitu. Siapa tahu Vero and Hilen dijadiin apa? Figur gitu. Iya gitu bang. Oh lumayan bang jualan bang itu kayak promosi kenceng. Tapi kalian ini gak ada cita-cita pengen bikin figur IP kalian masing-masing? Nah, ada. Ya pengen sih cuman masih jauh. Sama lah pengen juga bang tapi kayak ya itulah namanya juga maksudnya di yang tadi abang bilang yang awal-awal apa struggling itu ya. Iya. Jadi kayak ya itu sih itu kendalanya. Tapi ya manifesting IP sih. Justru kayak semakin banyak IP kan jadi kayak oke, efek rumah manga kita punya berapa IP kayak langsung 7 oke, semuanya Palu gada bang, apa lu mau gua ada itu. Oke. Nah, jadi keingetan efek rumah manga tuh logonya sapi ya? Oh itu kapibara. Kapibara. Iya kapibara. Kenapa tuh? Jadi gini guys, kenapa logonya kapibara? Aduh lu nggak bawa tasnya ya? Aduh, karena dia suka kapibara mas. Oke. Terus kayak ada jempolnya, bacot. Iya, gitu. Ya gitulah bang. Boleh, pokoknya kita, nah itu tuh lihat nih Oke, kapibara. ya. Nah, ini di zoom aja ya. Tapi kayak gitulah bang. Pokoknya dari nama dan logo tuh emang tidak berkonteks ya bang. Tapi semangat kita berkomik ya bang ya. Tolonglah ya, tuh kayak Yang penting produknya guys. produknya guys itu ya shout out. Oke. Nah terus saya pengen nanya, ada beberapa komik yang udah dikeluarin sama efek rumah manga. Masing-masing dari kalian suka sama komik yang mana? Yang di efek rumah manganya? Komik favorit gitu. Kita semuanya sih. Iya kalau diplomatis ya gitu ya suka semuanya. Udah Cuman diplomat itu. Semuanya. Cuman kalau pribadi sih favoritku aku suka banget karya temenku yang Against the Blue Sky yang Not About Not itu yang Zain Pramuka itu karena menurutku tuh kayak apa ya karena kalau beli komik lokal tuh kalau misal nih aku udah bingung mau beli apa lagi tuh aku suka beli komik-komik Zain kecil gitu karena oke. kayak collectible dan juga isinya tuh ringan, gampang dibaca dan kayak fresh aja sih gitu kalau Zain kecil gitu. Ya. Jadi aku suka karya Not About Not itu. Oke, Not About Not ya. Not about not sih bang itu kayak karena namanya juga orang ke event ya bang ya tapi kayak dia pasti nyari yang kayak hook yang menarik sih. Iya. Aku juga kayak ngeliat Not About Not tuh itu tuh menarik banget kayak apa? Kenapa lihat belakang nih? Enggak apa itu ada nggak apa itu kayak ada kamar mandi bang. Oke. Iya gitu. Kayak apa? Soalnya pengemasannya unik sih bang. Dia kan ada talinya gitu kan. Jadi orang tuh langsung lihat hooknya. Oh gini. Maksudnya makanya kita maksudnya iya ada gimmick-gimmicknya bang. Makanya kalau di efek rumah manga mah emang sebebas itu kan. Jadi kayak mau bikin zinnya yang kayak bisa terbang atau kayak gelantungan. Wah itu Izinnya layangan dong kalau iya, terbang. bisa siapa tahu zinnya layangan kan, yang menarik kayak baca gitu kan dipakai pakai kaca pembesar Teleskop gitu. Teleskop
Itu kayak jadi unik, udah kayak efek rumah manga sangat efek banget nggak sih? Asik. Efek rumah manga menolak mainstream ya. Sebenarnya iya gitulah ya bang ya, pokoknya bebas lah bang, kita bebas lah bang, freedom is number one. Oke. Lucu juga ya. Zennya layangan. Iya bener. Oke. Lihat tentang dunia komik lokal ini, menurut kalian optimis gak bakalan terus membaik atau gimana? Kalau aku sih sebenarnya dibilang optimis banget, enggak terlalu optimis, cuman ya selama apa ya, selama masih terus berkarya dan ngeluarin ya cerita-cerita bagus tuh, menurutku pasti bakal bisa nyampe ya ke pasar yang lebih luas gitu. Selama nggak berhenti bikin cerita bagus gitu. Soalnya ya menurutku ya dari komik-komik lokal ini tuh apa ya, ya punya banyak inilah potensi gede gitu loh buat kalau ini tuh nyampe ke misal pasar yang lebih apa ya, lebih friendly buat khalayak luas gitu. Mungkin marketingnya kayak ya di TikTok atau kayak Reels gitu, pasti bakal bisa ya lebih populer aja sih di khalayak luas ya. Kalau dari aku sih ada optimisnya kayak sebenarnya lebih ke ini sih bang, apa kayak emang banyak banget ya komik bagus ya kayak, tapi tuh misalnya teman-teman Jipa atau teman-teman Adim juga banyak lah bang komik-komik bagus, tapi kayak kalau tadi balik lagi ujung-ujungnya publikasi kayak CTA gitu kan, call to actionnya kayak, nah itu ya justru itu jadi semangat optimistiknya ya, kayak penyebarannya itu bang, kayak oh kita harus kenceng soundingnya sih bang, kayak itu komik lokalnya itu sih. Nah, menurut kalian selaku pelaku komik ya, yang belum ada atau yang kurang di dunia komik lokal tuh apa? Yang bisa bikin komik lokal lebih baik lagi? Sebenarnya lebih ke ini sih, mungkin kayak tadi aku bilang ya kayak ya kayak mungkin cara ngehook, cara pengemasan tadi, publikasinya sih. Publikasi sih penting banget sih bang, kayak publikasi. Tapi makanya kan kayak contoh yang tadi kayak ayam geprek yang fried chicken tuh kan orang cuma jualan ayam doang ya, itu kayak lakunya di mana? Lakunya yang drama-drama TA itu kan. Nah itu jadi pengemasannya itu kan. Terus ya aku setuju sih soal publikasi ya kayak TikTok atau Reels yang emang kontennya tuh bisa yang nggak perlu dibikin mikir banyak gitu loh, kayak yang kekurangannya karena kayak ya rata-rata orang yang bikin komik tuh udah nggak punya tenaga ngonten gitu kan, kayak bikin komik dan ngonten tuh kayak hampir mustahil gitu, kayak udah capek banget kan bikin komik itu. Jadi kayak ya ujung-ujungnya karena nggak ke publikasi, nggak ada konten-konten yang mungkin yang gampang diterima gitu, jadi kayak ketutup lagi gitu loh. Yang ramah buat audiens umum kali ya? Iya, yang ramah buat audiens umum gitu. Ini kecuali si ini deh, kayak si nggak tau, kayaknya Sela baca buku tuh lebih ke generalis ya, tau gak sih Sela baca buku? Tahu. Tapi dia kayak lumayan akhir-akhir ini dia kayak nge-review dari Forte ya, apa Fable ya? Nah, itu lumayan, maksudnya, contoh kayak Sela baca buku kan dia kayak emang ya udah ngekonten, iya pembawaannya gitu, itu cara ngolahnya sih bang. Iya dan kayak gimmick dan tapi bener juga sih, balik lagi kayak itulah gunanya ada circle dan tim juga nggak sih, jadi kayak ada satu orang kayak jadi bersama, jadi kayak nggak capek sendiri sih gitu. Berarti kayaknya harus ada media komik lokal yang kayaknya gayanya tuh Gen Z banget gak sih kalau kayak Iya benar, kepikirannya gitu. Karena kalau dilihat media-media komik lokal termasuk saya Viva ya Gen Z, tapi ya masih kayak gitu kan ya. Jadi belum ada yang beneran kayak dia tuh
ngikutin tren masa kini banget gitu kan. Iya, iya. Menarik ya. Siapa tahu di antara yang nonton gitu ya, ada yang mau jadi media itu bakalan sangat membantu Tapi Bang komikan. Tapi Bang Jagologi ngebantu banyak orang sih, kayak apa kayak komik-komik kayak ya banyak yang ngebantu komikus juga, jadi kayak ya kita saling inilah Bang, kayak saling merangkul lah ya Bang ya. Saling merangkul lah kita, Iya, barengan Kita karena komik Indonesia solid kita. Jangan solid dong, agak seram tuh. Apa? Solid. Jangan ya, enggak. Minum dulu. Minum dulu Jip. Oh. Tehnya enak. Disponsori oleh Otil ya. Ya, assalamualaikum Ada sponsor. di bawahnya nih. Udah berapa menit nih? Oke. Nah, buat kalian kira-kira sekalian mewakili efek rumah manga juga, ada gak yang mau disampaikan ke audiens di Jagologi? Sama mungkin kalau mau promosiin komiknya boleh banget. Nah, Jip. Kayaknya Jipa dulu lah ya, soalnya Boleh. enggak, aku gak bawa komik. Oh iya, bawa asli. Oh, baik banget. Gila, itulah Bang, contoh dari pertemanan Bang, itu sih. Itulah kayak teman tuh harus altruistik, teman-teman. Asik. Itulah. Itu bahasa sosiologi enggak sih? Betul. Iya, bener-bener altruistik ya. Betul. Anjir. Nah, ya teman-teman ya. The Secret of Clone. Nggak tahu ya sebenarnya The Secret of Clone ada kepikiran ada sequelnya sih, tapi kayak nggak, tapi ini sequelnya tuh agak, ini kan kalau ini kan lebih ke ya sedih-sedih sendu gitu, sedih-sedih tragis ya gini, tapi kayak nggak tahu ini tapi ada sequelnya lebih ke lebih rumit lah gitu, karena kayak nggak, ini baru tiba-tiba bikin sequel kali, menarik ya gitu ya, Secret of Clone. Tapi ini kayaknya nggak tahu yang dijual lagi atau enggak ya, tapi kayak kalau lo mau menurut DM gua aja dah. Oke. Tapi nah, yang paling gongnya nih, nah ini baru nih. Oke. Ya, ini komik Vero and Hylen yang ini tuh versi prequelnya yang ada di Peskom kemarin, cuman ini tuh bakal rilis versi one shotnya, udah sampai tamat, bakal rilis di Komipara nanti. Juga ada mail order sampai 31 Oktober gitu. Kemana tuh kalau pengen DM kemana? Oh, bisa DM ke Instagram Zip Ya, bisa. Zip atau ke Facebook Zip aja. Ya. Atau enggak kalau mau Ya. Atau enggak kalau mau nanya-nanya apapun bisa ke ya efek rumah mangga lah, itu kayak Oh, langsung oke. ya. Langsung Kayak. ke IG efek rumah. Ibarat kata efek rumah mangga kayak ini aja, tempat resepsionis aja sih. Mau apa gitu. Front office-nya gitu. Iya. Kalau gak ada, kita ada semua. Oke. Nah, ada closing statement nggak? Closing statement. Kamu aja deh. Apa ya? We love efek rumah manga, we love komik Indonesia, itu aja. Asik. Oke, simple ya. Iya, simple lah Bang, langsung. Dar. Dari Jip dong. Ya, semoga ya efek rumah manga lebih dikenal lebih oleh khalayak yang lebih luas lah, intinya harapannya. Itu aja sih. Amin. Oke, Amin. teman-teman. Itu dia ya obrolan kita bersama efek rumah manga. Makasih banget udah mau direpotkan datang ke sini. Aduh Bang, kita juga makasih juga Bang, asli. Ya. Semoga teman-teman yang follow Jagologi terhibur dengan konten ini, dapat insight yang menarik ya. Buat yang pengen komik-komiknya, nanti langsung aja cari di efek rumah manga di Instagram ya. Itu teman-teman ya. Ya, dan teman-teman awas ya, kalau udah nonton tapi gak di like, di subscribe, di share, nanti saya datengin ke rumahnya ya. Pokoknya efek rumah manga pantengin terus ya, apalagi dan juga pantengin akun Jagologi. Makin jago sih ya. Asik. Ini YouTube sepi banget nih. Kalau misalnya gak dibantu, awas aja kan. Oke. Iya. Oke. Dan satu lagi teman-teman, saya mau minta saran buat yang nonton, buat durasi video di Jagologi baiknya berapa lama? 15 menit, 30 menit, sejam, boleh di komen ya.
Thank you banget udah nonton video. Dadah.